Oke, halo semua, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Mulai Saham di seri Top Gainers. Di sini saya mau bahas mengenai 5 saham Top Gainers 100 dengan value transaksi di atas 5 miliar. Jadi malam ini saya mau bahas mengenai saham IPWE, saham BEL, saham SRAJ, saham BEVIC, dan terakhir saham APLN ya. Tapi sebelum lanjut, saya mau disclaimer on dulu, video ini bukan ajakan jual atau beli. Ini hanya sharing-sharing saja dari saya. Keputusan investasi dan trading tetap ada di tangan Bapak Ibu masing-masing. Oke, tanpa basa-basi, yang pertama kita bahas adalah saham IPPE. Untuk IPPE hari ini ada akumulasi besar dari YPBK. Nilainya YP ini besar ya, sangat besar dibandingkan pembeli yang lain, 3,9 miliar. Kemudian penjualnya ini banyak retail di bawah, CCKK, PDXCXL, NI. Sebenarnya menarik nih, ada penjualan besar dari retail dan pembeliannya dari bandar-bandar. Ini sepertinya YP bukan YP retail ya, karena nilainya luar biasa besar, tidak kompak dengan retail lainnya. Bisa jadi ini adalah big player atau bandar yang berkedok retail, menggunakan broker retail untuk mengecoh retail lain. Coba kita cek dari money flow-nya. Secara hari ini menarik ya, ada big akumulasi besar. Dari money flow juga sangat menarik ini. Baru saya sadar, ini sejak 18 Oktober money in terus ya. Ini money flow in terus, retailnya out besar sekali hari ini. Institusi masuk ini sangat-sangat menarik menurut saya. Ada potensi lanjut naik ke atas lebih tinggi lagi. Kemudian kita cek dari 18 Oktober. Oh ya, ini untuk hari ini AVG Bandar ada di dekat-dekat atas ya, berarti ada potensi lanjut naik ke atas nih. Karena AVG-nya cukup atas, kalau mau jual Bandar pasti harus jual di area-area atas baru dijual ke retail sehingga mereka tidak cut loss. Jadinya mereka akan untung besar. Coba kita cek dari 18 Oktober lalu sejak money flow in pertama kali. Oke, ternyata diakumulasinya sama YP, XA, BK, GR ya. XA juga termasuk ngumpulin juga, penjualnya banyak retail. Ini menarik menurut saya. Sekarang kita lihat secara teknikal. Oke, ini perasaan saya pernah buat teknikal IPPE deh. Kayaknya sudah terhapus. Sebentar. Coba kita gunakan logaritmik. Oke, logaritmik kayaknya oke nih. Ini kita tarik garis dulu ke sini. Oke, ternyata sudah break ya, break dari last high dan juga break dari downtrendnya. Berarti menurut saya ada potensi IPPE akan menjadi saham yang sideways cenderung bullish atau mungkin langsung bullish, kita tidak tahu. Yang penting sini sudah break of structure ya. Ini sudah bisa dikatakan bahwa change of structure, change of character. Dari downtrend kemudian breaknya malah break high. Jadi ada potensi menjadi uptrend. Sekarang kita tarik garis dulu untuk mencari resisten dan supportnya. Ini adalah resistennya dan sekarang sedang di area resisten, kebetulan di harga antara 232 sampai 242. Jadi ini masih menarik, area sini wajib dipantau. Kemudian support terkuatnya menurut saya ada di sini. Harga antara 214 sampai dengan harga 206. Ini bisa menjadi support paling kuatnya. Kalau misalnya lanjut naik ke atas ada potensi ke high sebelumnya, mungkin high sebelumnya di sini ya. Sebentar. Oke, di sini dulu deh. Kebetulan ini menjadi support, kemudian di break, kemudian menjadi resisten. Nah, sekarang bisa menjadi resisten kuatnya lagi di harga antara 264 sampai dengan harga 270-an. Sebentar. Oke. Ada kemungkinan besok langsung mengetes area atas ini ya, kemungkinan. Karena hari ini sudah diakumulasi raksasa oleh Bandar dengan AVG cukup atas di 224. Jadi ada potensi mereka langsung mengetes area atas karena banyak trader FOMO yang ingin membeli IPPE di harga atas-atas ini. Jadi besok mungkin langsung ke atas dan ada potensi koreksi dulu di bawah. Nah, saat koreksi ini baru Bapak Ibu bisa pantau dan cicil beli ya. Jadi kita lihat besok dulu. Kalau untuk sekarang saya hanya bisa katakan bahwa area ini menarik. Kalau misalnya besok langsung turun ke bawah sini, bisa spekulasi dengan uang besar karena ada potensi lanjut naik ke atas. Mungkin bisa seperti ini. Kalau misalnya besok turun ke sini, cut loss jika ke bawah situ, TP-nya di sini dulu deh. Ke situ ya. Kemudian kalau misalnya besok langsung naik, kita tunggu koreksinya. Nah, di sini baru bisa gunakan strategi beli dua kali. Beli pertama di sini dengan uang kecil, beli kedua di sini dengan uang besar sehingga AVG Bapak Ibu bisa ada di area sini. Usahakan AVG-nya di sini, cut loss jika turun ke bawah sini. TP-nya yang terdekat di sini dulu deh.
Bisa dapat 23%-an ya. Sebentar. Sebenarnya area ini juga bisa menjadi support sebentar ya. Oke deh, kalau di sini tarik bagaimana? Tapi area sudah terlalu jauh. Sebentar, saya cek ke 18 Oktober. AVG-nya 195, 200, 204, 213. Oke. Oke, boleh deh di sini. Saya mengira-ngira ya di sini bisa menjadi support terakhirnya. Jadi kalau misalnya besok lanjut naik kemudian turun-turun bisa cicil dengan pembelian 3 kali. Pembelian pertama di sini, pembelian kedua di sini, pembelian terakhir di sini, dan gunakan metode piramid sehingga Bapak Ibu dapat AVG di area bawah ya. Metode piramid itu beli di atas lebih kecil, beli ke bawah makin besar ya. Jadi AVG-nya ada di area-area bawah. Mungkin bisa seperti ini, cut loss jika turun ke bawah sini, TP-nya di sini dulu. Kemudian TP selanjutnya dengan trading plan kedua ini adalah ke sini. Ke sini ya, ini cukup jauh. Target saya terlalu jauh ya, bisa dibilang. Tapi melihat dari akumulasi yang cukup serius dari bandar, ada potensi pergerakannya akan cukup jauh, tapi jangan terlalu jauh deh. Ke sini dulu deh biar aman ya. Kita jangan terlalu optimis dulu di pasar yang sedang tidak jelas ini. Ke sini dulu deh. Bisa dapat antara 29 sampai 50% untuk jangka menengah ya, ini lebih tepatnya untuk jangka menengah. Kalau untuk jangka pendek, kalau misalnya langsung turun bisa langsung beli di area sini, cut loss jika ke bawah dari 200, kemudian TP di harga 260-an. Seperti itu. IPPE masih sangat menarik, tapi kalau misalnya besok langsung lanjut naik, Bapak Ibu terserah mau beli atau tidak. Kalau Bapak Ibu FOMO boleh beli, tapi harus gunakan money management yang tepat ya. Tapi saya tidak menyarankan untuk beli sih, lebih tepatnya, atau lebih saya sarankan tunggu aja di area bawah. Atau jangan terlalu jauh, di sini aja deh. Sini ke sini. Sini ke sini, cut loss jika ke bawah sini. Oke, seperti ini ya. Kalau misalnya lanjut naik, boleh dibeli, boleh tidak, tapi saya sarankan tunggu dulu di area bawah, di supportnya dulu. Kemudian kalau misalnya lanjut naik kemudian turun ke support sini, bisa cicil beli. Pembelian pertama di sini, pembelian kedua di sini, pembelian ketiga di sini, sehingga trading plan-nya bisa seperti ini untuk jangka menengah. Karena ada potensi IPPE akan lanjut menjadi saham yang uptrend kembali dari sebelumnya saham yang downtrend ya. Tapi kalau misalnya sudah dijebol dan masuk ke area CL dulu saja karena ada potensi melanjutkan downtrendnya kembali. Seperti itu, IPPE masih sangat menarik untuk dipantau ya. Kemudian lanjut ke saham BEL. Untuk saham BEL, oke, salah, ini hari ini dulu, tanggal 25. Hari ini ternyata ada distribusi besar dari KK ya, pembelinya juga banyak retail, tapi ada BKAK. Oke, ini sepertinya hanya spekulasi dari BKAK, karena penurunannya sudah terlalu dalam ya, jadi mereka spekulasi untuk mengangkat harga saham ini. Untuk hari ini tidak menarik sebenarnya, coba kita cek dulu di sini. Sebentar, tadi apa? BEL. Sebenarnya tidak menarik, coba kita cek dulu money flow-nya. Oke, money flow-nya ternyata tidak menarik juga. Ini money flow-nya out, retailnya masuk, institusi keluar, foreign-nya masuk hanya sedikit. Mungkin ini hanya spekulasi dari foreign. Dan foreign juga tidak punya kekuatan besar ya ini. Saat bulan Agustus pun foreign terus masuk, tapi ternyata harga sahamnya turun terus ya. Paling kuat ini kalau misalnya digerakkan oleh institusi menguasai 98% dari total saham yang beredar atau yang diperjualbelikan. Kalau misalnya institusinya jualan, berarti saham ini belum menarik, tunggu institusinya beli kembali ya. Ini masih terus jualan besar-besaran sejak Agustus ke belakang. Oke, tidak menarik menurut saya untuk BEL. Tapi kalau Bapak Ibu masih mau beli, sebentar. Ini penurunannya terlalu ekstrim ya. Saya harus coba kita gunakan Fibonacci dulu deh, antara lowest-nya ke high-nya, kemudian kalau gunakan logaritmik tidak sampai sini. Kalau tidak gunakan logaritmik, oke, ternyata offside. Oke, berarti untuk Fibonacci tidak berguna ya di saham seperti ini. Di sini saya mau tarik dulu dari supportnya di sini. Oke, ternyata mantul ya dari supportnya. Ini support
dari sideways berkepanjangannya ini, kemudian jebol ke bawah, lanjut naik tinggi ke atas, kemudian saat koreksi support ini juga menjadi support yang kuat. Menurut saya ini bisa menjadi spekulasi support yang kuat ya Bapak Ibu. Kalau misalnya turun ke bawah-bawah sini, bisa spekulasi beli, kemudian resisten terdekatnya ada di area sini. Ini hanya untuk spekulasi ya, disclaimer on dulu. Jadi berbahaya, ada potensi rugi besar untuk Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya mau spekulasi lebih baik tunggu di sini aja. Di area bawah, cut loss jika turun ke bawah sini, TP terdekat ke sini. Kalau mau HK juga terserah Bapak Ibu, tapi resikonya tentu tinggi ya. Ini bisa 25% resikonya. Saya lebih sarankan tunggu di area bawah aja biar lebih resikonya lebih bisa dihandle dengan mudah ya, karena risiko masih kecil. Oke, seperti itu aja. Bell tidak menarik sebenarnya. Oke, lanjut ke saham selanjutnya adalah saham Seraj. Ini saham Seraj sebelumnya saya bilang baru kemarin saya bilang menarik karena ada akumulasi dari IF, PF kalau tidak salah, dan broker-broker bandar lainnya, dan juga broker retail pada jualan. Dan sekarang hari ini ditambah lagi IF masih terus akumulasi, ditambah HN, CP, AT, dan kawan-kawan lainnya. Kemudian jualannya oleh retail-retail ini sangat kompak sekali ya, retail-retail jualan. Kalau seperti ini sangat menarik menurut saya, ada potensi lanjut naik ke atas. Tapi apakah harga sekarang menarik? Menurut saya belum ya. Harga sekarang sedang ada di supportnya ternyata. Sebenarnya belum menarik karena harganya sudah terlalu tinggi naiknya. Nanti kita cari area entry-nya ya. Sekarang saya bahas money flow-nya dulu. Untuk money flow-nya, oke, dalam 3 hari terakhir masuk terus. Retail terus keluar, menarik. Retail juga keluar sebenarnya sejak 28 September ya. Sebentar. Saya tarik ke sini dulu deh, 21 Oktober. IF, PF, AN, FZ ini akumulasi kompak di harga 180-an sampai 160-an. Di area bawah-bawah sini ya. 180, kemudian 160-an. Sebelumnya saya buat trading plan seperti ini. Kalau misalnya turun bisa cicil, ternyata hari ini langsung naik lebih tinggi lagi. Jadi trading plan ini sudah tidak valid dulu. Ini sudah tidak valid, kita gunakan trading plan yang baru ya. Sebentar. Resisten ini, oke, resisten ini juga disentuh, kemudian koreksi. Menurut saya ada potensi beberapa hari ke depan Seraj akan koreksi dulu ya, karena bandar-bandar dari pembelian sebelumnya mungkin akan jualan dulu di harga atas ini, distribusi dulu ke retail mungkin. Kemudian kalau misalnya di area supportnya ada akumulasi kembali, di situ kita bisa entry beli kembali. Ini kita buat di sini aja dulu. Oke, sampai sini aja. Oke, menurut saya koreksi dulu, boleh cicil nih di antara 197 sampai 194, dan juga cicilan terakhir di sini 177 sampai 173. Andre itu bisa cut loss dulu. Ya. Jadi trading plan-nya bisa seperti ini, kita gunakan metode piramid. Makin ke bawah pembelian makin besar, sehingga AVG Bapak Ibu diperhatikan ya. Kalau bisa di area 180-an. Yang kebetulan adalah area beli dari bandarnya. Jual terdekat di sini dulu bisa dapat lumayan. Kemudian pembelian terakhir, penjualan terdekat di sini dulu deh biar aman. Pembelian keduanya atau penjualan keduanya di sini. Seperti ini masih menarik ya. Seraj masih terpantau menarik, tapi tunggu di area bawah dan usahakan AVG Bapak Ibu ada di area bawah sini deh. Ada di 179-an ya kalau bisa. Cut loss jika turun close di bawah 168. Sebentar, saya mau cek Fibonacci dulu. Saya iseng-iseng dulu, tarik Fibonacci dari sini ke sini. Koreksinya mungkin di 61,8, oke, masih menarik. 50, 32. Oke, di sini. Saya agak adjust dikit ya. Adjust dikit dulu begini, dan begini deh. Dan menurut saya ini salah satu kebiasaan dari trading Fibonacci ya, atau koreksi dari Fibonacci. Biasanya kalau misalnya ada saham yang akumulasinya luar biasa besar dan peningkatannya juga luar biasa besar, ada potensi koreksinya hanya sampai 61,8%. Jadi ini harus dipantau nih. Kalau mau main pendek juga bisa seperti ini. Ini main trading pendek ya. Aduh, salah, harusnya di sini aja deh. Pembelian di sini, trading pendek, cut loss langsung, cut lossnya harus cepat ya.
Karena kita tidak tahu, bisa saja langsung turun lebih dalam lagi. Tiba-tiba ada distribusi besar, kita tidak tahu ya. Penjualannya di sini aja. Bisa dapat 10%-an ya, dengan resiko hanya 3,6%-an. Lumayan. Menarik. Jadi menurut saya, kalau menurut saya, pantau aja di area sini. 194 sampai 197 kalau misalnya tidak berhasil bertahan atau masih bertahan di area sini, maksud saya masih dijaga harganya oleh bandar di area sini, berarti ada potensi saham ini akan koreksi ke sini saja dan langsung naik lagi ke atas. Seperti itu. Sebentar, saya tarik dulu ke 28 September. Saya mau iseng cek ke 28 September sejak peningkatan pertama kali ya. Di sini. Saat retailnya sudah jualan di 28 September. Oke, kita search. Oke, akumulasi IFPF, YBAN, FZ. Penjualnya retail kompak, AVG mereka di 170 160-an. Oke, ini bisa jadi ini adalah AVG atau support paling kuatnya ya. Kalau misalnya turun-turun ke bawah sini, ini adalah kesempatan emas untuk beli banyak. Turun kalau misalnya di bawah 160-an deh. Seperti itu, Strats masih sangat menarik, tapi untuk harga sekarang saya tidak sarankan, lebih baik tunggu di area bawah agar resikonya bisa lebih kecil. Seperti itu aja. Oke, lanjut ke saham BEFIK ya. BEFIK hari ini BEFIK hari ini akumulasi dari ZP sisanya kecil-kecil ya. 400 juta, 300 juta, 100 juta, ZP tiba-tiba 3,7 miliar. Penjualnya ada YP, SQ, KK, MI, XC. Ini sepertinya retail, YP, SQ, KK, XC ini retail, sepertinya nilainya juga cukup kompak ya. Jadi menurut saya ini menarik, ada potensi saham ini lanjut naik ke atas karena ada akumulasi dari bandar dijual oleh retail. Tapi ada MI ini sekuritas Victoria ya, tapi dia jualan. Jadi mungkin kenaikannya tidak akan panjang karena bandar aslinya tidak ikutan akumulasi. Jadi mungkin ini spekulasi dari ZP aja. Tapi harus kita pantau, bisa saja saham ini akan diangkat tinggi ya. Jadi kita pantau dulu aja. Resisten di sini. Tapi di sini juga bisa menjadi resisten. Sebentar. Oke. Adjust dulu. Resisten pertama di sini, kemudian resisten terakhirnya di sini. Ini resisten terkuat yang menurut saya. Kalau misalnya berhasil ditembuskan, ada potensi lanjut jauh naik ke atas. Kemudian saya cek dulu deh ini. BEFIK. Kalau money flow in yang bagus, menarik. Oke, money flow-nya luar biasa besar ya. Karena ZP tadi luar biasa besar masuk, retailnya jualan besar. Oke, menarik. Sebentar, saya cek dari chart 1 jam dulu. Saya mau cari support terdekatnya dulu, biar Bapak Ibu bisa cicil dengan nyaman. Oke, di sini deh. Oke, di sini ya. Di sini menarik sekali nih untuk dibeli. Kalau besok turun, bisa cicil beli di antara 143 sampai 137. Ini bisa cicil beli. Di sini ya 143 137 bisa cicil beli dulu. Kemudian kalau misalnya lanjut naik, bisa di hold dulu karena ada potensi mengarah ke 160-an, bahkan bisa sampai ke harga, menurut saya ini saya melihatnya hanya itu ya, sekilas saja ya. Karena misal ini di breakout, ada potensi ke high sebelumnya di sini. Jadi ada potensi BEFIK ini menguat bisa sampai ke harga 180-an. Jadi kalau misalnya besok turun bisa cicil dulu. Kalau misalnya langsung naik, menurut saya jangan HK dulu ya, lebih baik tunggu end of day-nya dulu, kita lihat broker summary seperti apa. Tapi kalau misalnya berhasil kuat dari sini, berhasil breakout kuat dari sini dengan volume yang cukup besar dan bid offernya menarik, bolehlah beli buy on breakout, tapi harus ketat ya. Buy on breakout di sini, TP-nya di sini dulu yang aman. Cut loss jika tiba-tiba ada guyuran besar-besaran dari bandar, mungkin aja bandar jualan di area sini. Seperti itu. Untuk buy on breakout saya tidak sarankan karena resiko tinggi, lebih baik tunggu di area bawah sini aja. Cicil di area sini, cut loss jika turun ke sini, TP-nya ke sini. Bisa dapat 30%-an, sangat menarik ya BEFIK. Oke, seperti itu aja BEFIK, sangat-sangat menarik untuk dipantau ke depannya.
Oke, lanjut ke APLN. Saham terakhir yang saya bahas adalah APLN. Untuk hari ini broker summary-nya cukup biasa saja sebenarnya. Oke, ternyata retailnya jualan, EP masuk besar, GR jualan kecil. Oke, menurut saya menarik deh. APLN broker summary-nya menarik ya. Akumulasi besarnya dari EPKI, kemudian IEP ke bawah nih kecil-kecil nilainya, akumulasi seriusnya dari dua broker ini. Penjualannya nilainya kompak, kemudian sellernya ada 42, buyer ada 16. Ini ada akumulasi yang cukup serius dari Bander. Coba kita cek di sini, harusnya money flow in bagus ya. Oke, money flow in bagus sekali nih. Nilainya ternyata sangat besar. Retailnya terus jualan digantikan oleh institusi. Menarik. Ada something yang Bander ingin lakukan di saham APLN. Oke. Apakah bisa langsung HK? Menurut saya jangan dulu. Kita harus cari area menariknya. Oke, sebelumnya saya pernah buat ini ya. Oke, sebelum saya pernah buat, saya bilang bahwa sebenarnya di saat ini deh saya pernah bilang cicil di area ini antara 131 129 sampai dengan 126 dan 122. Cut loss jika turun close di bawah 120, tapi ini ternyata tidak close di bawah 120. Ini hanya pagi-pagi Bander ya ini. Kebiasaan Bander open gap down. Jadi ini tidak valid ya untuk CL-nya. Jadi ini harusnya masih di hold untuk Bapak Ibu, dan sekarang sudah cuan luar biasa besar. Ini sudah dapat 7%-an lebih harusnya. Happy cuan kalau Bapak Ibu melihat analisa saya sebelumnya di APLN. Untuk sekarang bagaimana? Ini sudah tidak valid lagi, ini sudah tidak valid. Kita harus gantikan area support resistennya. Oke, di sini support ini masih cukup oke sepertinya dipantau 126 dan 129. Kemudian support yang menurut saya sangat kuat di sini nih benar. Antara 133 sampai dengan harga 136. Sebentar saya cek dulu. Oke, 133 136. Di sini ya, di sini bisa menjadi area support terkuatnya menurut saya. Ke sini. Resistennya sudah disentuh, langsung koreksi kembali. Berarti resisten ini masih cukup valid dan masih kuat untuk tidak ditembuskan dalam waktu dekat. Jadi ada potensi koreksi-koreksi dulu. Mungkin bisa seperti ini ya. Trading plan saya beli cicil dulu di sini. Kalau misalnya turun di 136 133 bisa cicil dulu. Kemudian kalau turun lagi ke 129 dan 126 bisa cicil kembali. Kemudian TP atau AVG-nya di situ, CL di bawah sini. Close di bawah 124 bisa CL dulu karena ada potensi turun dalam lagi. Kemudian TP-nya yang terdekat di sini lagi di harga 143-an. Masih menarik. Bisa dapat 10%-an, dan TP keduanya di high sebelumnya di sini di area 154D biar fix dapat ya, fix terjual. Kalau misalnya terlalu atas mungkin hanya disentuh doang tidak terjual. Oke, di sini ya APLN masih sangat menarik, tapi tunggu di area bawah bisa dapat 10 sampai 19%-an, masih sangat-sangat oke. Ditambah bandermologinya juga menarik, seperti ada kepentingan dari Bander. Oke, seperti itu aja. APLN menarik di area bawah. Oke, sudah 5 saham saya bahas dan menarik-menarik ya. Dan menurut saya yang paling menarik tadi Strats menarik tapi tunggu bawah. BFIC APLN juga menarik tapi tunggu bawah. Bell hanya spekulasi, jadi saya tidak sarankan. Kalau IPPE menarik tadi, tapi tunggu di area bawah lagi ya. Ntar saya lupa. Oke, menarik, tapi tunggu di area bawah. Karena ada akumulasi dari Bander dan retail jualan, oke. Berarti dari semua saham ini, semuanya menarik kecuali Bell. Bell terlalu beresiko, lebih baik 4 saham lainnya aja. Lebih, resikonya lebih kecil. Karena tidak terlalu volatil ya dibandingkan Bell. Oke, seperti itu aja. Semoga pembahasan dari saya ini bermanfaat dan dapat memberi insight untuk Bapak Ibu. Jangan lupa subscribe dan komen sama apa saja yang ingin saya bahas ke depannya. Mungkin ada saham menarik menurut Bapak Ibu yang terlewat oleh saya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat malam.